Halo, jumpa lagi di channel Sarjana Pengangguran. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bisikan Iblis. Sebelum dimulai, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja simak alur ceritanya. Diawali dengan seorang anak kecil berusia 8 tahun yang bernama Neni, yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya pada tengah malam, guys. Tak lama dari itu, ia melihat sosok iblis hitam yang seketika merenggut nyawa ibunya yang bernama Sophia dengan cara yang tragis. Dan film Bisikan Iblis pun dimulai. 8 tahun telah berlalu. Kini Neni tumbuh menjadi remaja yang cantik. Tetapi ia masih menyimpan rasa trauma yang cukup dalam dengan iblis hitam yang telah merenggut nyawa ibunya. Oleh karena itu, Neni yang baru lulus SMP meminta ayahnya untuk memasukkan dirinya ke sekolah asrama Early, yang merupakan sekolah menengah atas peringkat 3 besar terbaik nasional. Selain dari itu, alasan Neni ingin bersekolah di sekolah tersebut karena dulu almarhum ibunya bersekolah di sekolah tersebut juga, guys. Dan Neni ingin berusaha melawan rasa traumanya dengan cara hidup mandiri di asrama Early. Setelah mengalami beberapa perdebatan, akhirnya Franz, ayahnya Neni, mengizinkan Neni untuk bersekolah di asrama Early. Sesampainya di sana, ia sudah merasa tidak enak dan melihat sosok hantu yang sedang bermain bola basket. Namun Neni berusaha tegar dan tidak ingin merasa takut kembali. Neni pun tinggal di asrama Blok Melati. Hari pertama sekolah telah tiba. Di hari pertamanya, Neni terlambat bangun yang menyebabkan dirinya terburu-buru untuk datang ke sekolah. Di perjalanan, tak sengaja dirinya menabrak Violet yang merupakan siswi baru juga yang menyebabkan handphonenya lecet. Neni pun meminta maaf dan segera menuju sekolah. Karena kejadian tadi, Violet terlambat. Karena Violet orang kaya, ia pun menyuap satpam tersebut yang akhirnya ia bisa masuk ke sekolah. Neni pun tetap terlambat datang di pertemuan siswa baru karena ia menabrak salah satu guru. Bu Emil yang merupakan kepala sekolah asrama Early memberitahukan jika ada 3 contoh buruk yang baru saja terjadi, yaitu Neni yang tidak disiplin, Hilda yang merupakan siswi sok jago yang tidak tahu aturan, dan Violet yang tidak jujur. Mulai besok kamu tidak usah datang ke sekolah lagi. Setelahnya Violet mendatangi Neni dan menunjukkan jika handphonenya lecet. Neni meminta maaf dan berjanji akan ganti rugi. Namun Violet tetap marah. Tak lama dari itu datanglah Sheila yang merupakan teman SMP-nya Violet dan segera membela Neni dan mengatakan jika Violet memang keras kepala. Bu Emil pun datang dan ikut membela Neni dan mengatakan jika Violet seharusnya sudah diskors karena telah membawa handphone ke sekolah. Neni dan Sheila pun berkenalan dan menjadi sahabat. Malam harinya, Neni dan Sheila baru saja pulang ke asrama dan petugas asrama memberitahukan jika akan ada satu siswi baru yang akan tinggal di salah satu kamar mereka, yaitu kamar Neni di Blok Melati dan kamar Sheila di Blok Mawar. Dan jika siswi itu datang, maka petugas tersebut akan mengkonfirmasi kembali. Neni berharap siswi baru tersebut tinggal bersamanya karena ia takut tinggal sendirian dan ingin sekali mempunyai teman. Dan Sheila tidak takut jika harus tinggal sendiri karena ia selalu ditemani boneka kesayangannya yang bernama Koko. Ya enggak lah, kan aku ada Koko. Koko. Neni pun menyuruh Sheila untuk duluan saja. Ia pun menelepon ayahnya untuk mengirimkan boneka kesayangannya juga yang merupakan hadiah ulang tahunnya dulu, pemberian dari ibunya. Dan tiba-tiba terlihat sesosok bayangan dari arah samping Neni. Setelah dicek, Neni mendapatkan satu kuburan di samping asramanya tersebut. Karena ketakutan, Neni pun segera kembali ke kamarnya.
Sesampainya di kamar, ia melihat ada seorang wanita yang sedang membaca buku di kamarnya. Neni pun senang karena siswi baru tersebut tinggal bersamanya. Neni sangat ingin berteman dengan siswi baru tersebut. Namun siswi tersebut sangat jutek dan kasar yang akhirnya Neni pun memilih untuk langsung tidur saja. Keesokan harinya pada jam istirahat, boneka Neni pun sudah datang dan Neni langsung membukanya di kelas. Di dalam kelas, ia melihat siswi baru tersebut sedang sibuk belajar, padahal sedang jam istirahat. Neni pun bertanya, kenapa tidak beristirahat? Siswi baru tersebut hanya memasang wajah juteknya. Maaf, gue udah kasar. Gue emang gini orangnya. Akhirnya mereka pun berkenalan, dan siswi baru tersebut bernama Ki. Dan ia menjelaskan jika ia orangnya memang jutek dan ia bersekolah di asrama early melalui jalur beasiswa, sehingga ia tak boleh main-main demi mempertahankan beasiswanya. Karena jika beasiswa tersebut tidak bisa ia pertahankan, maka Gi mau tak mau harus putus sekolah dari asrama early tersebut. Tak lama dari itu Sila datang dan mengajak Neni untuk pergi ke kantin. Neni mengenalkan Sila kepada Gi. Hai Gi, aku Sheila. Ini Koko, salam kenal ya. Sila pun izin ke kantin duluan. Pada pelajaran Pak Arnold, yaitu pelajaran kimia, Neni melihat kepala banteng di dahinya Hilda. Dan Neni mendapatkan bayangan jika Hilda akan dibunuh oleh iblis hitam yang dulu mengambil nyawa ibunya juga. Sepulang sekolah, Neni pun dilabrak oleh Hilda and the gang. Kenapa lo teriak ngeliat muka gue? Lo pikir gue setan? Pada malam harinya, ternyata penglihatan Neni benar. Hilda pun tewas terikat selimut. Sekolah pun gempar dengan kematiannya Hilda. Dan Neni pun terus-menerus diteror oleh arwahnya Hilda. Sepulangnya sekolah, Gi yang sama-sama bisa melihat makhluk goib mengatakan jika arwah Hilda tidak jahat. Ia hanya ingin meminta bantuan. Yang pada akhirnya ketika jam 1:30 pagi, Neni memutuskan untuk melawan rasa takutnya dan ingin membantu arwah Hilda. Dan diketahui jika Hilda memang benar-benar dibunuh oleh iblis hitam tersebut, dan iblis tersebut menetap di dalam sebuah lemari, dan Neni pun belum tahu di mana letak lemari tersebut. Keesokan harinya, sudah saatnya jam pulang sekolah. Tak sengaja, Neni melihat tanda kepala banteng lagi di dahinya Violet. Kemudian Neni mendapatkan bayangan jika Violet akan dibunuh oleh iblis hitam dan segera memberitahukannya kepada Sila. Sila pun segera membawa Violet kepada Neni yang bertujuan untuk memberitahukan jika nyawanya sedang diincar oleh iblis hitam. Namun karena sifat Violet yang keras kepala, ia pun tak percaya dan menganggap Neni aneh. Neni tak menyerah begitu saja. Ia pun mengikuti kemana Violet akan pergi dan berusaha melindunginya dari iblis hitam. Sayangnya usaha Neni sia-sia saja. Violet pun tewas tertabrak oleh lemari si iblis hitam tersebut. Sekolah kembali geger dengan kematian Violet. Bu Emil pun meliburkan semua siswinya selama 1 minggu dan akan mengusut kasus ini lebih dalam bersama pihak yang berwajib. Arwah Violet pun meminta bantuan Neni untuk mengungkapkan kejadian sebenarnya. Oleh karena itu Neni dan Sila segera menuju rumah Bu Emil. Ini siapa? Itu Anastasia, anak saya. Neni pun memberitahukan jika Hilda dan Violet meninggal bukan karena bunuh diri ataupun kecelakaan, melainkan mereka telah dibunuh oleh iblis hitam. Kemudian Bu Emil bertanya, apakah Neni memiliki bukti? Neni pun menjawab tidak. Dan Bu Emil mengatakan jika ia akan berusaha untuk mengungkap masalah tersebut dan menyuruh Neni dan Sila fokus belajar saja untuk menghadapi ujian semester. Sesampainya di asrama, Neni mendengar kembali suara bola basket. Neni pun menyuruh Sila untuk pergi duluan ke kamarnya. Dan kemudian Neni mendekati arwah siswi yang suka memainkan bola basket tersebut. Tiba-tiba arwah siswi tersebut memberikan bayangan kematiannya yang memperlihatkan jika ia bernama Helena. Dan sebelum kematiannya, dia sempat membaca sebuah buku dan langsung terdorong oleh lemari iblis hitam yang menyebabkan ia jatuh dari tangga dan meninggal. Neni pun disadarkan oleh Ki. Dan ia melihat jika bola basket hantu tersebut masih ada dan terdapat simbol berupa gambar dan angka 113.
Neni kebingungan dengan simbol tersebut, dan Gi menyarankan Neni untuk menanyakan simbol tersebut kepada Bu Shirley yang merupakan penjaga perpustakaan. Diketahui juga nih guys, jika Bu Shirley ini sangat tahu tentang segala sesuatu yang ada dan bersangkutan dengan asrama Early, sehingga Gi pun menyarankan Neni untuk bertanya kepada Bu Shirley saja. Keesokan harinya, Neni dan Sheila pergi ke perpustakaan. Bu Shirley mengatakan jika simbol tersebut berada di dalam buku yang berjudul Necromancy History. Dan tiba-tiba saja Gi sudah berada di perpustakaan dan menemukan buku tersebut dan menyuruh Neni untuk membuka halaman 113. Dan ternyata buku tersebut sama persis dengan buku yang dibaca oleh Helena, si hantu pembawa bola basket. Neni dan Sheila pun segera membaca buku tersebut. Necromancy adalah ilmu hitam yang dapat membangkitkan orang yang telah mati. Trik ini membutuhkan korban sebanyak 16 jiwa demi membangkitkan secara utuh mayat menjadi hidup. Sang iblis akan mengumpulkan jiwa-jiwa tersebut dan dikumpulkan dalam wadah berupa guci. Dan iblis ini diciptakan dari bayangan dan sangat takut dengan cahaya. Ya jadi kira-kira gitu guys isi dari halaman 113 tersebut. Neni mengatakan jika mereka harus segera menemukan guci iblis hitam tersebut. Sheila pun menanyakan di mana letak guci tersebut. Seketika Neni teringat kembali kepada petunjuk Hilda jika iblis hitam tersebut menetap di dalam sebuah lemari, dan mungkin saja guci yang mereka cari ada di dalam lemari tersebut guys. Mereka kebingungan mencari lemari yang sesuai dengan petunjuk arwahnya Hilda. Neni pun memutuskan mengecek terlebih dahulu ke ruangan guru BP. Namun sayangnya ruangan tersebut dikunci. Kemudian mereka melihat ada sebuah ruangan yang tidak dikunci. Neni pun segera masuk ke dalam ruangan tersebut dan Sheila jaga-jaga di depan ruangan. Di dalam ruangan Neni mendapatkan sebuah foto Pak Ronald dan istrinya. Seketika iblis hitam itu pun muncul kembali. Mereka pun lari ketakutan hingga menabrak penjaga asrama. Kemudian Neni segera menanyakan tentang istri Pak Arnold kepada penjaga asrama tersebut. Penjaga asrama itu pun mengatakan jika istrinya Pak Arnold telah meninggal sejak 2 tahun yang lalu. Neni segera melihat buku yang baru saja ia pinjam dari perpustakaan tadi. Dan ternyata tercatat jika Pak Arnold telah meminjam buku tersebut pada 2 tahun yang lalu. Neni pun yakin jika Pak Arnold lah dalang dari semua masalah ini. Tak lama kemudian tanda kepala banteng muncul kembali di dahi Sheila. Neni berusaha agar Sheila bisa bertahan hidup dan segera menuju ke rumahnya Bu Emil. Sesampainya di rumah Bu Emil, Neni memberitahukan jika Pak Arnold lah dalang dari semua masalah ini. Neni mengatakan jika Pak Arnold sedang berusaha membangkitkan jiwa istrinya yang telah mati. Dan Neni selalu curiga dengan gelagatnya Pak Arnold ketika ada korban. Dan karena cukup bukti, Bu Emil langsung menyuruh orang untuk mencari dan membawa Pak Arnold ke rumahnya karena Pak Arnold tak bisa dihubungi. Tiba-tiba arwah Helena, Hilda, dan Violet datang menghampiri Neni yang bermaksud untuk meminta tolong kembali. Neni yang kebingungan dengan arti dari para arwah tersebut segera menuju ke sekolah kembali dan menitipkan Sheila kepada Bu Emil. Sesampainya di sekolah, Neni melihat Gi masih ada di perpustakaan. Neni dan Gi pun segera melihat data-data korban yang telah tewas karena iblis hitam. Dan tiba-tiba Neni tertidur. Neni diberi bayangan oleh Gi tentang kejadian 16 tahun yang lalu. Gi memperlihatkan ibunya Sophia dulu saat masih muda berteman dekat dengan Gi. Karena pintar, ibunya Sophia membantu Gi dalam belajar supaya Gi bisa mempertahankan beasiswanya. Dan ia diperlihatkan kepada Anastasia yang merupakan anak dari Bu Emil yang sedang dihukum karena mendapatkan nilai yang jelek dan memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan beasiswa. Jadi Ibu Emil ini maksa Anastasia buat bisa merebut beasiswa karena hanya masalah gengsi guys. Sophia dan Gi pun membantu Anastasia hingga nilai Anastasia melonjak naik. Sehingga Anastasia bisa saja merebut posisi beasiswa yang sedang dipertahankan oleh Gi. Oleh karena itu Gi mulai menganggap Anastasia sebagai saingannya dan persahabatan mereka pun mulai renggang. Tepat pada hari ulang tahun Anastasia, Gi meletakkan racun di dalam kuenya. Dan Gi tidak ikut yang beralasan sibuk belajar. Dan Sophia sudah tahu jika kue ulang tahun tersebut beracun, sehingga Sophia pun membuangnya dan membeli yang baru.
Sesampainya di rumah Anastasia, Sophia melihat Anastasia sedang berdebat dengan Bu Emil. Anastasia tidak menginginkan beasiswa tersebut dan ingin berhubungan baik dengan Guy kembali. Namun Bu Emil sangat egois dan menamparnya. Kemudian Anastasia merayakan ulang tahunnya bersama Sophia. Dan saat Sophia akan pamit, Anastasia memberikan surat kepadanya dan memohon untuk membacanya di asrama saja. Sophia pun memenuhi keinginan Anastasia. Dan ternyata itu surat pesan dan kesan untuk terakhir kalinya dari Anastasia. Anastasia pun bunuh diri dengan meminum racun, dan tak sengaja racun tersebut mengenai kue pemberian Sophia yang sudah Anastasia makan. Sehingga Bu Emil sangat sedih dan mengira jika Sophia lah yang telah membunuh anaknya. Sophia pun ditangkap oleh polisi, dan Sophia menyuruh Guy untuk membaca surat dari Anastasia. Guy merasa sangat bersalah. Guy menyesal karena ia telah memusuhi sahabat yang sangat menyayanginya, sehingga sahabatnya tersebut memilih mundur dan memberikan beasiswanya tersebut kepadanya. Pada akhirnya Guy pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dengan cara meminum racun. Sophia pun telah dibebaskan oleh Franz temannya, karena Franz menyerahkan surat Anastasia kepada pihak polisi, sehingga kematian Anastasia murni bunuh diri dan bukan rencana pembunuhan dari Sophie. Setelah lulus, Franz dan Sophie pun menikah dan memutuskan untuk merahasiakan semua kejadiannya kepada siapapun, termasuk kepada anaknya, yaitu Neni. Sedangkan Bu Emil masih sangat terpuruk dan memilih untuk membangkitkan kembali anaknya yang sudah meninggal dengan bersekutu dengan iblis. Oleh karena itu, Bu Emil membutuhkan korban sebanyak 16 jiwa untuk membangkitkan kembali anaknya Anastasia. Neni pun sadar, dan selama ini Guy merupakan teman goibnya saja. Dan Guy meminta tolong kepada Neni untuk meluruskan kesalahpahaman dari semua masalah ini. Neni pun mengetahui jika dalang dari semua ini adalah Bu Emil dan bukan Pak Arnold. Dan mungkin saja Pak Arnold meminjam buku tersebut hanya untuk dibaca saja. Diketahui jika iblis hitam tersebut membutuhkan 16 jiwa untuk dikorbankan. Dan sudah ada 15 jiwa yang sudah menjadi korban dan hanya tinggal 1 jiwa lagi saja yang dibutuhkan iblis tersebut. Seketika Neni teringat kepada Sheila yang sedang berada di rumah Bu Emil. Sheila yang berada di rumah Bu Emil pun ketakutan dan pingsan karena ia melihat jasad Anastasia yang sudah menjadi tengkorak. Neni segera menuju rumah Bu Emil dan Neni berhasil menggagalkan ritual pembangkitan mayat Anastasia. Neni pun segera menyadarkan Sheila. Setelah Sheila sadar, tiba-tiba pintu yang berada di depan mereka terbuka dengan sendirinya dan terlihat sebuah lemari yang ternyata lemari tersebut merupakan tempat tinggal iblis hitam. Iblis hitam tersebut tiba-tiba keluar dan menyerang Neni hingga tubuh Neni terangkat ke atas dinding. Sheila segera mengambil guci di dalam lemari tersebut yang merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang telah menjadi korban iblis hitam. Guci tersebut pun dipecahkan yang menyebabkan Neni selamat dari serangan iblis hitam. Tak lama dari itu iblis hitam keluar kembali dan menarik kaki Sheila. Neni berusaha menahan Sheila yang kemudian datanglah Guy dan ibunya untuk membantu Neni menarik Sheila. Dan Sheila pun selamat dari iblis hitam tersebut. Franz, ayahnya Neni, seketika teringat dengan kematiannya Anastasia dulu yang merupakan anak dari kepala sekolah asrama Early, dan ia khawatir kepada keadaan putrinya Neni yang sedang bersekolah di asrama Early, sehingga Franz pun segera menengok Neni. Di sekolah, Franz mendapatkan informasi jika Neni telah pergi ke rumah Bu Emil, dan sesampainya di rumah Bu Emil, Franz pun segera membawa Sheila dan Neni keluar dari rumah tersebut dan segera ke rumah sakit. Saat akan keluar rumah, tiba-tiba Bu Emil bangun dan langsung menjandra Neni dengan pisau. Bu Emil pun ditenangkan oleh Franz dan memberitahukan jika Bu Emil sia-sia saja memanggil arwah Anastasia kembali, karena yang Bu Emil bangkitkan bukan Anastasia, melainkan sosok iblis hitam. Bu Emil pun sadar dan langsung mendekati jasad anaknya sambil menangis. Setelah kejadian semua ini berakhir, akhirnya Neni pun berziarah ke makam Guy dan memberikannya bunga. Karena Guy merupakan sahabat ibunya dan merupakan sahabatnya juga. Sedangkan Bu Emil dimasukkan ke dalam penjara dan mengalami gangguan kejiwaan. The End. Oke guys, itu dia seluruh alur cerita dari film Bisikan Iblis ini. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah